Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang insyaallah kita semua dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya kita kesempatan, diberikannya kita nikmat iman yang sejak di dalam kandungan sampai hari ini alhamdulillah masih dititipkan kepada kita. Dan harapan kita nikmat iman itu tidak berhasil dikeluarkan oleh syaitan. Karena iblis pernah berjanji, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, aku bersumpah akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Ulama kita mengatakan siapa yang dimaksud mereka? Kita ini adalah Bani Adam, anak cucu Adam. Sidang Jumat yang insyaallah dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu melalui mimbar ini selaku khatib mengingatkan agar senantiasa menjaga nikmat iman, ya, agar senantiasa memperbanyak salawat-salawat kita di hari Jumat, agar memperbanyak juga istighfar di hari Jumat. Karena semua itu pernah dicontohkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang insyaallah dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini saya ingin menyampaikan satu kisah yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 181, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Di surah Ibrahim juga Nabiullah Ibrahim dikisahkan, diabadikan sejarahnya oleh Allah, di mana Nabiullah Ibrahim berucap, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Yang di surah Al-Baqarah hadza baladan amina, di surah Ibrahim hadzal balada amina. Tentu oleh ulama kita mengatakan apa perbedaan antara hadza baladan dengan hadzal balada amina. Ulama kita mengatakan pada saat di surah Al-Baqarah diabadikan sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa rabbi ja'al hadza baladan amina. Saat Nabiullah Ibrahim bersama Hajar dan Ismail anaknya baru tiba di kota Mekah. Saat itu baru 3 orang penduduk Mekah, yaitu Nabiullah Ibrahim sendiri, Siti Hajar dan anaknya Ismail. Maka doanya rabbi ja'al hadza baladan amina, karena belum menjadi negeri. Tapi ketika Ibrahim setelah itu kembali ke Palestina, kemudian kembali lagi ke Makkah, dan Makkah waktu itu sudah menjadi sudah menjadi negeri, sudah banyak penduduknya, sehingga berubah doanya rabbi ja'al hadzal balada amina. Tadinya di surah Al-Baqarah sekali lagi tidak ada alif lamnya, dan di surah Ibrahim sendiri ada alif lamnya. Artinya apa? Sudah jelas penduduknya, sudah banyak orangnya. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Apa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam?
Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadzal balada aminah, agar negeri itu aman. Oleh ulama kita menafsirkan, memberikan penjelasan yang dikatakan aminah, aman. Aman dari mana? Aman dari semuanya. Sehingga ulama kita juga mengutip doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang doa ini ditiru oleh baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam saat mendoakan kedua cucunya, itu Hasan Husain. Apa doa Nabiullah Ibrahim? U'idzukuma min kalimatillahi tammah wa min kulli syaitan wa hamma wa min kulli a'inil lammah. Inilah doa Nabiullah Ibrahim, dicontoh juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Artinya, u'idzukuma, saya memintakan kamu dua orang berdua. Kalau Nabi Ibrahim berarti anaknya Ishak dan Ismail. Tapi kalau Rasulullah kedua cucunya, oleh ulama kita mengatakan doa yang diucapkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sama persis apa yang diucapkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi objeknya yang berbeda. Satu anaknya Nabi Ibrahim, yang satunya lagi cucunya, yaitu cucunya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memintakan kamu berdua min kalimatillahi tammah, dari kalimat Allah yang sempurna. Dari apa yang dimintakan? Minasyaitan, min syarri syaitan. Apa itu? Dari tipu daya syaitan, dari kejahatan-kejahatan syaitan. Banyak kejahatan syaitan dibisik-bisiki kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki hati manusia untuk senantiasa berbuat kesalahan-kesalahan, senantiasa melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah janji iblis. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, aku bersumpah akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Jadi jamaah sekalian yang insyaallah dalam ridha dan lindung Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Nabiullah Ibrahim saat berdoa itu, setelah itu dia pergi meninggalkan anak dan istrinya. Kita semua jamaah sekalian, tentu kita meninggalkan rumah kita, meninggalkan anak kita di rumah. Jadi ulama kita mengatakan amalkan doa ini supaya anak kita juga terhindar daripada tipu daya syaitan. Apalagi yang kedua, aman dari syaitan, selain aman dari syaitan, wa hamma. Ya, dalam kamus hamma itu adalah hama. Meskipun ulama kita dulu mengatakan hama itu adalah binatang buas. Ya mungkin waktu itu binatang buas yang dimaksud adalah serigala, singa dan lain sebagainya. Tapi ulama kita saat ini mengartikan hama itu adalah hama. Ternyata dari dulu, mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti doa ini. Terlindung dari, aman dari gangguan syaitan dan aman dari hama. Virus bahasa kita sekarang. Sekali lagi ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ditiru oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita juga sebaik mungkin kita meniru doa ini. Selain dari aman dari hama, aman dari virus, apalagi? Wa min kulli a'inil lammah. Ain. Kalau bahasa ain itu adalah mata. Tapi ulama kita menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah ain itu adalah sihir. Mungkin jadi jamaah sekalian, ada di antara kita tiba-tiba anaknya tiba-tiba sakit. Kenapa bisa tiba-tiba sakit? Mungkin terkena penyakit ain. Dan inilah Rasulullah berdoa supaya anak cucunya tidak terkena penyakit ain, sihir. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kulitnya sangat halus putih. Ketika dia melepaskan bajunya, melepaskan pakaiannya, ada sahabat lain yang melihatnya. Lantas sahabat lain itu takjub dengan itu dan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat tadi itu gatal-gatal badannya. Sehingga dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu apa yang membuat badan saya ini gatal. Apa yang membuat saya ini tiba-tiba gatal ya Rasulullah? Padahal saya menghindari
pakaian yang tidak bersih. Saya memakan makanan yang bergizi, tapi saya tidak tahu ya Rasulullah kenapa tiba-tiba badan saya gatal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya, Rasul mengatakan, siapa yang terakhir kali melihat engkau? Sahabat tadi tidak tahu. Maka Rasul mengumumkan kepada sahabatnya, siapa yang terakhir kali melihat dia dalam keadaan pakaiannya terbuka. Artinya auratnya tidak terbuka ya, cuma dia melepaskan bajunya. Rasulullah, ada yang seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kembali, bagaimana keadaanmu ketika engkau menatap dia, melihat dia? Sahabat itu mengatakan, saya takjub ya Rasulullah, tapi saya lupa berzikir kepada Allah. Lantas Rasulullah mengatakan, itulah penyebabnya dia terkena namanya ain, terkena sihir mata. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu silahkan sekarang kau pergi berwudu dan tatap dia dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan wudunya itu, dengan dia menatap dia dengan zikir kepada Allah, yang tadinya sahabat tadi yang gatal tiba-tiba sembuh. Jamaah sekalian yang insyaallah dalam ridha dan lindung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan keamanan di rumah tangganya, di rumahnya. Pertanyaannya, sudahkah kita tiru baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk anak turunan kita? Jangan sampai jamaah sekalian kita terlalu sibuk memikirkan makanan. Tidak salah. Itu ada sesuatu yang benar. Kalau kita memikirkan makanan, harus makanan yang halal masuk ke dalam tubuh kita. Karena kapan yang haram, bahaya. Tapi ada yang lebih penting dari itu adalah generasi kita. Sudahkah kita didik mereka sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian yang insyaallah dalam ridha dan lindung Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang diminta Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah dalam keadaan keluarganya aman. Yang kedua adalah wajnubni wa baniya an na'budash syaitan. Ya Allah, jauhkan saya dan anak cucu saya untuk tidak menyembah berhala. Ya, al-asnam, ulama kita hari ini mengatakan, kalau dulu mungkin sesembahan ada patung dan lain sebagainya, tapi kalau hari ini ulama kita mengatakan bukan hanya patung, orang yang menuhankan jabatan, orang yang menuhankan harta benda juga termasuk asnam. Jamaah sekalian yang insyaallah dalam ridha dan lindung Allah Subhanahu wa taala. Barulah kalau sudah aman di rumahnya, aman dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, barulah lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, warzuquhum minas samarat. Baru dipikirkan tentang perutnya. Jadi yang paling penting aman, kemudian bagaimana tauhid, kemudian bagaimana beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Barulah Nabiullah Ibrahim meminta warzuqhum minas samarat, berikan rezeki dari buah-buahan. Saya kira jamaah sekalian, penting sekali untuk kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian suatu saat kalian pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya kembali, tapi kembalinya kita kepada Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sekalian, mari tundukkan hati kita meminta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan harapan kita di Jumat yang mulia ini, yang oleh Allah sendiri langsung memuliakannya, Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita yang mungkin selama ini ditunda karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Rabb, ampuni mereka semua ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma Rabbana atina ridhaka ya Allah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, datangkan ridhamu ya Allah di kehidupan kami di dunia ini, terlebih lagi di akhiratmu nanti ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.